Mari kita berkumpul di sini, kita dengarkan nasihat-nasihat dari Bapak Ustadz. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan yang terhormat Bapak Ustadz Dede ya. Iya, Bapak Ustadz Deden. Kami persilakan untuk memberikan ceramahnya. Iya. Nanti setelah ini baru kita acara halal bihalal ya. Yang enak mah ngumpul ya. Masih ada yang manggrok di sana. Ayah sohib karib semua. Dekan pul. Makan gak makan. Mendingan ngumpul-ngumpul makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimul jillatu ainama suqibtu illa bihabdi minallah wa habdi minan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahaba fitrah. Wa qala Rasulullah al muslim man salima muslimuna milisanihi wa yadihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Saudaraku yang sama-sama insyaallah dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sedikit menunaikan atau menggugurkan daripada tatanan acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekedar menggugurkan saja. Namun insya Allah pengguguran kita ini penuh dengan manfaat yang banyak, yang besar. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Punten, maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya lanjut, minta catatan tadi tuh MC. Saya kan belum tahu ketua panitianya siapa. Omong-omongannya. Ya sambil menunggu ya. Pertama marilah kita panjatkan puja tasyakur bin ni'mah. Terutama nikmat siha wal afiyah, nikmat iman wal islam, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan siang hari ini 6 Maret ya. Betul. Ini 6 Maret bukan? 2024 atas izin Allah kita dipertemukan dalam rangka silaturahim halal bihalal keluarga besar Kongko Panjak. Itu ya mata acaranya ya. Bener Pak? Keluarga besar Kongko Panjak. Salawat teriring salam senantiasa mari kita sampaikan dengan penuh taslim, dengan adab, sepenuhnya keharibaan junjungan kita, pemimpin dunia dan akhirah, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Insyaallah taala kelak demi kiamat kita diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat menyimak hukum pajak. Nih, saya belum nyebutin ini. Ada.
Punten takut saya nggak adab nanti. Ketuanya siapa ini? Panitia. Mengaji Doni. Pak Guru Adi, guru kita. Siapa lagi? Raja Duit. Bapak Dewan Ami. Kalau dari yang tadi 3 disebut barusan, Doni, Pak Adi Guru, Bapak Dewan Ami, saya mau pilih Bapak Dewan Ami aja. Karena katanya Raja Duit. Pasti saya pulang. Dia ngerti dah. Dia ngerti pasti. Ya Allah. Nuhun. Punten. Masya Allah. Punten ya. Iya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Bapak Saudara kita ya Haji Doni, Sekretaris Bapak Amin Baraya, kemudian Bendahara ya Bang Ami, siapa Umas apa? Syahril, sama siapa sini ini? Jejeng, penasehat Bapak Adi Guru, semua yang tidak tersebut namanya tidak tercantum, tidak dicatat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah tidak kurang rasa ta'zim dan mahabbah saya. Saudaraku, rekan-rekan sahabat perjuangan seniman, kita tahu sedikit sindirannya dari Bang Haji Roma Irama. Kata beliau, jadi apapun jadilah orang yang bertakwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang takwa. Gitu kata Bang Haji. Jadi seni itu dalam Islam tidak haram hukumnya, dibolehkan. Yang haram perilaku kitanya. Jadi kiai, ya kalau perilakunya jelek tetap haram. Jadi yang penting perilaku, Pak. Kita adalah suri toladan sebagai seniman-seniman ya di muka bumi ini. Yuk kita contohkan jadi seniman yang penuh tatanan dan tuntunan, sehingga lewat seni orang bisa terbawa, termotivasi mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik tentunya. Insya Allah. Kembali kepada kongko panjak. Nah. Dilihat dari namanya ini ngepas. Ya, ngepasnya di belahan bumi Bekasi. Yang notabene-nya Bekasi Ora. Maka cocok namanya kongko panjang. Ya kan? Terus tadi apa lagi itu? Ya. Ada istilah makan nggak makan, kumpul. Ada duit nggak ada duit sama-sama. Ya. Nggak ada kopi kelewatan bener. Jadi begitu kongko panjang. Ya. Insya Allah yang kita kongkoin ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar kongko. Mudah-mudahan semua penuh manfaat. Saya yakin karena ini semua sudah senior terutama. Mudah-mudahan ke depan kongko panjak ini diadakan ultahnya, ulang tahunnya per periode terus sehingga ada regenerasi penerus kita. Insya Allah mudah-mudahan. Karena kan kita nggak mungkin hidup terus, benar ya. Nah terkait dengan kongko panjak supaya kita ini penuh manfaat dan ada ridhonya dari Allah Tuhan yang kita sembah. Harapannya kalau kita bermanfaat tentu agar kita jadi manusia yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya tadi sudah saya bacakan dalam surah Ali Imran. Durribat alaihi mujillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minan, akan diliputi. Yang dimaknai akan diliputi sini kepada mereka. Duribat alaihimu, diliputi kepada mereka, atas mereka berbentuk kehinaan. Kita ini menurut pandangan Allah akan mendapatkan kehinaan, akan meliputi suatu kehinaan. Duribat alaihimu jilatu ainama sukipu, senantiasa ainama sukipu, di mana saja berada. Illa bihadli minallah wa habli minan, kecuali orang yang mau menjaga hubungan tali dengan Allah dan menjaga tali hubungan dengan sesama, insya Allah kita akan terhindar dari kehinaan, dari kesengsaraan, baik ketika hidup di dunia, terlebih-lebih harapan kita nanti akhirat. Maka kongko panjak ini insya Allah manfaatnya hablum minannasnya ada.
sambunglah tali silaturahim lewat kongko panjang. Jadi jangan takut Pak, jangan takut saudaraku semua, bahwa kongko panjang ini kalau kita kita manage dengan benar, kita manage dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Harapan saya, mungkin harapan saudara kita semua ini yang ada sini, dari mulai ketua, penasehat dan sebagainya, pasti sama, satu tujuan. Memberikan sesuatu yang namanya komunitas itu harus bermanfaat dan penuh berkah ke depannya. Maka nanti dibuatlah satu ketentuan yang pasti, sebagaimana tadi saya mendengarkan sambutan, kudu ada, bukan kopinya doang, ketentuan pasti ultahnya, supaya ingat ketika kita sudah deklarasikan per tanggal berapa kita ulang tahunkan acara ini bertemu, itu teman-teman akan ingat, oh kayaknya kita bulan besok nih udah giliran ketemu lagi, paling tidak teman-teman akan situ. Ini manfaatnya kongko panjang. Jadi harapan saya seperti itu. Sebab kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima muslimuna milisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam, insya Allah notabene kita semua yang ada di kongko panjang ini muslim. Tapi kalau ada yang non muslim, saya mohon maaf, tidak dengan maksud untuk menyinggung. Terutama yang muslim dalam hadis ini, yang disebut orang Islam, kata Nabi, orang yang dapat menyelamatkan orang Islam lainnya, milisanihi wa yadihi, baik oleh lisannya, baik oleh tangannya, dia dapat menyelamatkan saudara kita yang Islam yang lainnya. Jadi lewat kongko panjang ini, mudah-mudahan, maaf, terutama kita ini nggak bakalan jadi orang yang munafik, atau kita jangan munafik. Misalnya, tidak menutup kemungkinan kita satu profesi, sama-sama seniman, ya, kita satu profesi, tapi nasibnya yang berbeda. Makna ini kan pasti jalan di dunia, ya. Satu profesi beda nasib. Ada yang abang kita nasibnya rada bagusan, bener nggak ya? Biar jadi seniman bisa jadi anggota dewan. Biar jadi seniman bisa jadi misalnya jadi kepala desa, misalnya jadi camat. Walaupun seniman, karena jiwa seni itu merupakan apresiasi kehidupan, dalam kita mengapresiasikan kita berkarya. Dan bahkan lewat seni kita boleh dakwah, sebagaimana yang sering didakwahkan oleh ya Bapak Haji Roma Iram lewat lagu-lagunya yang penuh dengan nasihat-nasihat agama. Itu yang saya ambil, yang ada yang kita dapat. Nah, saudaraku yang sama-sama saya hormati, kualitas kita tentu sebagai orang pencinta seni, ya, juga dituntut, biasanya begitu. Ya, sajian kita, mutu-mutu seni-seni kita dituntut supaya dalam pemasaran kita berkembang dan semakin laku di pasaran masyarakat kita. Saya yakin kalau belantika musik mah dah Indonesia mah udah, terutama kita ya, ini kita notabene-nya kebanyakan dangdut kan ya. Ya insya Allah dangdut sudah mendunia. Itu satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Berapa dangdut? Berapa dangdut? Ya. Tapi ingat bahwasanya kita pun adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Sehingga penyajian kita di mana-mana kita sisipi kata-kata permohonan maaf bila mana ada kekurangan. Gitu. Kita tawarkan lagi lewat seni supaya kita saling merangkul dan saling memperkuat tali persaudaraan kita. Insya Allah orang lama-lama akan cinta kepada seni. Itu harapan kita. Nah, saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali tidak ada salahnya, ya. Dalam rangka bentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan mulia, bulannya umat Islam, bulan panennya kita. Satu saja, apabila kita meyakini, bahagia, gembira, girang menyambut bulan Ramadan, baru girangnya doang, maka kata Nabi, tubuh kita akan dijauhkan dari api neraka.
Beliau bersabda, man pariha bidihuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa man pariha biduhuli, apabila kedatangan bulan Ramadan, maka dia girang, gembira, haramallahu jasadahu, maka diharamkan ya oleh Allah jasadnya ala niron, atas api neraka. Baru girang. Kira-kira kita mau puasa girang nggak? Tapi kebanyakan mah yang sering terjadi di benak kita mah kalau orang kelas ekonomi menengah ke bawah udah mikirin ya lebaran lagi baik, bocah belum pada punya baju, girangnya jadi hilang sama itu, ya kan? Kepikiran beli baju bocah, ya. Belum lagi kita pengen ke rumah mertua dan lain sebagainya. Jadi ya Allah udah mau lebaran lagi baik, baru kemarin perasaan kan gitu. Udah pada nikah? Alhamdulillah yang udah nikah. Iya, iya, iya. Berkah yang udah punya mantu. Alhamdulillah. Di begitu, ya. Kira-kira demikian, saudaraku. Ya. Dan man ahaba ayusatullahu fir rizqihi wa ayusalu fi asarihi fal yasil rahimah. Intinya yang terakhir ini. Halal bihal itu intinya ini. Memelihara tali silaturahim. Barang siapa orang yang menjaga silaturahim, ya, rizkinya akan ditambah dan umurnya akan dipanjangin. Barang siapa yang menginginkan rezeki tambah umur panjang, maka kata Allah tadi, kata baginda Nabi, maka peliharalah silaturahim. Kalau kepengen rezeki kita tambah umur panjang, pelihara silaturahim. Kalau kita nggak percaya, kepengen survei membuktikan, kita anggota ada berapa nih? Kira-kira ada berapa? 100 lebih. Pak Di Guru dengan Bang Saril besok ajak temen 5 orang, jangan banyak-banyak. Kita jadwalin main ke rumah salah satu teman kita, main dari 100 orang itu. Baru main pasti disuguhin kopi. Kalau ada makanannya, itu namanya rezeki. Kan kalau orang silaturahim kan begitu. Rezekinya dipermudah, akan dimudahkan rezekinya. Main udah disuguhin kopi, rokok. Lah kalau misalnya 100 hari kita pindah ke 100 teman, 100 hari kita kelilingi begitu udah. Kan gratis ngerokok makan kopi. Kira-kira begitu. Rezeki pasti kita tuh dapat dari teman. Iya. Nah, 30 hari kelilingi ke rumah teman, dijadwal. Ya. Yang orang manjak. Biasanya kalau orang menghormati tamu, ya biasanya nih, kalau orang menghormati tamu yang kagak punya, dia ngutang ke warung. Ngutang. Iya. Iya, emang begono. Iya. Dia menutupi rasa malunya, gengsinya. Bagian neng ngutang-ngutang di warung gak enak sama teman abang kan gitu ya. Udah begitu kita pulang, teman bergeledek banget. Kagak nauin banget, gue lagi susah. Kan begitu. Ya tapi kita doain teman kita, mudah-mudahan habis lebaran jobnya banyak. Ya, teknisi yang pegang soundnya makin canggih, makin cakep. Ya, semuanya dah. Ya, semuanya personil, para artis, ya para pimpinan, insya Allah ya kita berharap, karena memang saat ini pasca pemilu ya sedikit banyaknya memang masih ada kendala. Ya biasanya kalau ekonomi bertabrakan dengan politik itu biasanya ekonomi agak goyang. Tapi mudah-mudahan setelah tanggal 20 Maret sidang pleno ditentukan siapa presidennya, berarti kan sudah selesai. Sehingga kita para seniman pun jadi enak. Ya. Ekonomi lancar. Kita mah panjak, enggak muluk-muluk, bener gak ya? Asal tiap hari dapat makan, dapat job, ya minimal seminggu 2 kali. Kan begitu kalau panjak mah. Kita mah enggak nuntut pengen jadi ini jadi itu, panjak mah. Itu mah urusan dia di sana. Tapi tolong pemerintahan kita. Tadi yang jadi dewan siapa? Bendahara. Nah ini kita minta usulan sama beliau. Anggota Kongko Panjak minta diperhatiin gimana nih dewan.
kan gitu. Ya, kasihan kalau kita diantepin baik nasibnya. Ya, ke depan bagaimana kongko pajak ini biar lebih apa ya, lebih meningkat dalam segala hal, ya. Iya, tenang. Percaya ya, ada ya. Awas dewan. Tolong kita perjuangkan itu. Sebab kalau yang namanya udunan, patungan mah kan kita tahu teman kita yang kondisinya lagi enggak mau bagaimana. Ya, yang ada ya ada, yang enggak. Tapi kalau kita punya sandaran ada wakil mah dari kebudayaan yang adanya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten alih G kan begitu. Abong enggak mah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu supaya nasib para seniman diperhatikan. Hah? Proposal. Tenang, tadi bikinin nama Pak Guru. Ya. Ya. Ya saudaraku yang sama-sama saya muliakan, kiranya tidak berpanjang kalam. Cukup sedikit saja. Yang penting tujuan kita adalah silaturahim. Halal bihalal itu maknanya saling membuka kebaikan. Di negara lain tidak ada sebuah pertemuan yang dinamakan halal bihalal. Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Dan umumnya orang mengadakan halal bihalal setelah pasca Ramadan. Biasanya karena kebanyakan orang di situ ketika diliburkan hari rayanya, kemudian orang pengen ketemu dengan kerabat, sahabat yang dari kecil, baik itu satu profesi, satu kampung, sekolah dan lain sebagainya, diadakan pertemuan. Kalau sekolah namanya reuni, tapi kalau namanya sifatnya global itu disebut, kalau di Indonesia diadakannya halal bihalal. Siapa yang menciptakan halal bihalal? Ternyata setelah kita selidiki dulu riwayat sejarahnya, itu atas dasar inisiatif Presiden RI pertama, Bung Soekarno. Ya, Bung Karno. Beliaulah yang ketika itu, karena pada waktu itu para tokoh pendiri bangsa ini sedang mulai berpecah, sedang mulai terbelah-belah perpecahannya, sehingga Bung Karno punya inisiatif untuk mempertemukan semua tokoh elemen masyarakat, baik tokoh agama, budayawan, cendekiawan, pengusaha, semuanya diundang oleh Bung Karno. Maka dia ambil satu siasat dan bertanya kepada ulama, ya, pada saat itu putuslah sebuah nama ketika mengadakan pertemuan itu dinamakan halal bihalal. Ini sekarang kita cuman generasi penerusnya. Halal bihalal nggak kudu hari lebaran. Ini termasuk halal bihalal. Karena kita baik dengan baik, menghalalkan dengan sesama yang halal. Di samping itu kita tadi dari susunan acaranya saya dengar nanti setelah ini kita ada musafahah bersalaman, saling memaafkan karena mau liburan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini penuh dengan berkah. Ya, kalaupun memang nggak ada job manjak, umumnya Ramadan hampir kagak ada. Ya. Tapi mudah-mudahan kita dapat tanggal job bakal habis lebaran. Insya Allah. Demikian itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.